Ksatria Pangan. Kembali lagi bersama kami, tim Ksatria Pangan. Tak terasa, kita telah di penghujung implementasi program tahap terakhir. Teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa melihat kembali keseruan program kami di sosial media kami di Instagram @smartpermavillage. Dan tidak perlu berlama-lama, mari kita saksikan keseruan kita kali ini pada program implementasi tahap terakhir. Pada tahap akhir ini, tim Ksatria Pangan mengawalinya dengan melakukan pengadaan alat dan bahan untuk pembangunan Digester Fixed Dome dan perangkaian alat Digimon Biogas. Pengadaan alat dan bahan ini dilaksanakan selama 4 hari. Sebelum melakukan pembelian alat dan bahan pembangunan Digester dan perangkaian alat Digimon Biogas, tim Ksatria Pangan melakukan survei ke beberapa tempat pembelian untuk menemukan alat dan bahan yang tepat. Setelah menemukan tempat pembelian alat dan bahan yang tepat, tim Ksatria Pangan membelinya, kemudian mengirimkan bahan pembangunan Digester ke lokasi pembangunan, sementara peralatan alat Digimon Biogas segera dirancang untuk simulasi monitoring. Setelah membeli alat dan bahan pembangunan Digester Fixed Dome, tim Ksatria Pangan mengonfirmasi teknisi rumah energi untuk secara bertahap melakukan pembangunan Digester Fixed Dome. Pembangunan Digester Fixed Dome diawali dengan fiksasi layout tanah dan lubang galian digester yang dilanjutkan dengan pembuatan lantai. Setelah alat digester terbangun, dilakukan pembuatan kubah digester yang kemudian dilakukan pembuatan truren dan outlet, lalu diakhiri dengan pembuatan inlet. Pembangunan Digester Fixed Dome berlangsung selama 13 hari. Seluruh kegiatan pembangunan diserahkan kepada teknisi rumah energi sebagai tenaga ahli untuk memperoleh hasil yang maksimal dan minim resiko. Meskipun demikian, tim Ksatria Pangan tetap melakukan monitoring secara berkala, yakni 3 hari sekali, serta berkontribusi pada proses pembangunan yang tergolong mudah. Selanjutnya, tim Ksatria Pangan melakukan perancangan simulasi alat monitoring biogas berbasis digital bernama Digimon Biogas, yang berarti Digital Monitoring Biogas. Alasan inilah yang mendasari penyebutan alat ini sebagai Digimon Biogas. Perancangan simulasi Digimon Biogas berlangsung selama 7 hari. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan tingkat keberhasilan alat monitoring terhadap pendeteksian konsentrasi metana dan karbon dioksida selama proses fermentasi limbah organik di dalam digester ketika alat ini telah terpasang. Alat monitoring ini begitu penting untuk menghasilkan api yang baik untuk memasak. Setelah dilakukan perancangan simulasi alat monitoring, peralatan yang telah terbeli untuk alat monitoring biogas akan dirancang untuk dilakukan simulasi. Selanjutnya, dilakukan perangkaian alat Digimon Biogas yang terintegrasi dengan aplikasi. Pengintegrasian alat dengan aplikasi bertujuan untuk menginterpretasikan konsentrasi metana dan karbon dioksida dalam bentuk yang mudah dipahami secara jelas. Selain itu, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa harus mendatangi alat monitoring yang terpasang di dalam kubah digester. Tidak berhenti pada perangkaian alat Digimon Biogas, tim Ksatria Pangan melanjutkan implementasi program tahap akhir dengan memberikan pematerian terkait pengolahan biogas dan pengelolaan Digester Fixed Dome kepada bapak-bapak gondang 3, terutama yang tergabung secara aktif pada kelompok ternak. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu 18 Februari 2024. Pematerian dikemas dalam bentuk diskusi interaktif yang selanjutnya dilakukan pembagian leaflet untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada peserta pematerian ini. Materi yang disampaikan mencakup pengetahuan mengenai sumber dan bahan baku biogas, pengetahuan mengenai Digester Fixed Dome, beserta keunggulannya, teknik-teknik yang harus diketahui dan dipahami dalam memproduksi biogas dan memanfaatkannya, teknik pemainan bioslurry, dan tata cara melakukan maintenance Digester Fixed Dome Biogas.
Sementara itu, pematerian pemanfaatan biogas dan biosluri ditujukan kepada ibu-ibu dusun Gondang 3. Inisiasi ini dilakukan karena potensi ibu-ibu dusun Gondang 3 yang telah aktif dalam perkumpulan seperti PKK dan KWT. Sehingga pematerian ini dapat dilaksanakan setelah agenda perkumpulan selesai. Setelah pematerian, ibu-ibu dusun Gondang 3 begitu antusias mendapatkan materi karena sebagian besar dari mereka memiliki kebun rumah tangga dan masing-masing dari mereka memiliki keterampilan bercocok tanam. Sehingga pematerian ini memberikan insightful kepada ibu-ibu dusun Gondang 3. Adapun materi yang disampaikan diantaranya pengetahuan mengenai biogas dan biosluri beserta keunggulannya, manfaat biogas beserta teknik pemanfaatannya, dan tata cara pemanenan biosluri. Bersamaan dengan terlaksananya pematerian untuk ibu-ibu dusun Gondang 3, pembangunan digester telah usai. Sebelum beroperasi, digester biogas didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 3 hari. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen beton telah kering dan kuat. Selanjutnya dilakukan pemasangan instalasi pemipaan dan peralatan biogas. Setelah semuanya terpasang, tim memohon rekomendasi warga yang berhak mendapatkan manfaat biogas kepada tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil musyawarah, pertimbangan jarak rumah dari digester biogas, keaktifan warga dalam mengikuti program, dan andil warga terhadap kontribusi bahan baku biogas, dipilihlah Pak Zamzuri selaku Rois dan Pak Kusnadi selaku Ketua Kelompok Ternak. Selanjutnya, dilakukan pemasangan instalasi gas ke dapur rumah warga. Sebelum digunakan warga, perlu dilakukan pengujian kebocoran gas dan air untuk menguji kelayakan penggunaan digester serta mencegah risiko lain yang mungkin terjadi. Pengujian ini dilakukan mulai dari pengujian kebocoran katup gas hingga apliansi. Untuk mengakhiri program ini, tim memberikan bekal kepada masyarakat dusun Gondang 3 dengan pemberian berkas-berkas materi penunjang keberlanjutan program agar dapat digunakan ketika warga membutuhkan. Berkas-berkas tersebut dibagikan melalui 2 cara, secara langsung kepada mitra dan melalui grup WA. Adapun berkas yang diserahkan kepada masyarakat Gondang 3 diantaranya buku pedoman program, leaflet, dan PowerPoint materi. Demikianlah program Smart Village yang kami implementasikan di Desa Wukirsari. Semoga dengan implementasi program ini dapat memberikan manfaat kepada warga setempat. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Village, pangan terpenuhi, wujudkan desa berdikari. Dadah. Semenjak itu ada dari panjenengan praktek biogas itu, kami sangat antusias dan sangat senang adanya biogas karena itu sangat membantu dalam emak-emak memasak. Sebenarnya kami semuanya menginginkan punya biogas, tapi karena keterbatasan alat-alat dan waktunya, untuk kedepannya kami ingin merencanakan sama bapak-bapak warga semuanya mau merapatkan, mau mengembangkan sendiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengampu RT di Gondang 3 ini terkait dengan pembuatan biogas. Pesan kami bahwa ini merupakan langkah pertama untuk kami selaku warga masyarakat untuk menggunakan limbah kotoran, terutama kotoran kambing yang selama ini barangkali kotoran itu hanya untuk kita pupuk tanaman, tapi ini dari mahasiswa UGM memberikan motivasi dan langkah yang terbaik di lingkungan kami terkait dengan pemanfaatan limbah kotoran kambing, terutama untuk biogas. Harapan kami selaku warga masyarakat di sini nanti manfaat dari biogas itu nanti untuk memberikan paling tidak meminimalisir terkait dengan penggunaan gas yang selama ini disubsidi oleh masyarakat, oleh pemerintah. Tapi kalau kita bisa menggunakan terkait dengan kotoran itu sendiri, insya Allah nanti warga bisa memanfaatkan dan mengurangi belanja terkait dengan gas LPG yang
ada di pasar umum. I know you